Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke baik, jadi langsung aja pada kesempatan video kali ini, berhubung pendaftaran PKH tahun 2021 sudah dimulai dan sudah masuk ke dalam tahap pendaftarannya teman-teman. Nah, jadi di video ini aku mau kasih tahu kepada kalian cara daftar bantuan PKH tahun 2021. Dan juga teman-teman bisa siapkan KTP kalian karena KTP merupakan salah satu persyaratan dalam kita untuk mendaftar bantuan PKH tahun 2021 ini. Nah, jadi buat teman-teman semua yang berminat dan mau mendapatkan bantuan PKH ini, pastikan kalian ikuti terus video ini sampai habis dan simak baik-baik biar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi mengenai cara daftar bantuan PKH ini secara lengkap dan jelas juga. Oke baik teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman masih belum tahu nih, apa sih bantuan PKH? Jadi PKH itu adalah singkatan teman-teman. Jadi kepanjangan PKH adalah Program Keluarga Harapan dan bantuan ini melalui dari Kementerian Sosial ataupun Kemensos. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui juga bantuan PKH ini sudah ada sejak lama, itu dimulai pertama kali di tahun 2007. Nah, ini sudah cukup lama sekali dan bertahan sampai sekarang teman-teman. Dan juga bantuan PKH ini sangat banyak sekali orang yang menginginkannya karena memang bantuan PKH ini nominal yang cukup besar dan juga pencairan PKH ini setiap tahun terus ada dan juga kalian bisa mencairkannya dalam 3 bulan sekali. Makanya bantuan PKH ini merupakan bantuan yang sangat tinggi peminat dan semua orang mau menginginkannya karena memang nominal yang cukup besar dan juga pencairannya setiap tahun. Dan untuk besaran bantuan PKH ini memang besar teman-teman, dan ini tergantung sesuai dengan komponen masing-masing. Jadi di PKH ini ada namanya komponen dan setiap komponen PKH besaran atau nominal bantuannya itu berbeda-beda. Jadi di PKH ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah komponen kesehatan, yang kedua adalah komponen pendidikan, dan yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial. Jadi untuk komponen kesehatan ini terdiri dari ibu hamil dan juga anak usia dini atau anak balita dari umur 0 sampai 6 tahun. Nah, jika teman-teman merupakan termasuk dalam komponen kesehatan, apakah seorang ibu hamilkah atau ada anak usia dini atau kedua-duanya, maka untuk ibu hamil teman-teman akan mendapatkan bantuan sebesar 3 juta per tahun, dan per 3 bulannya teman-teman akan mendapatkan uang sebesar 750.000. Sedangkan untuk anak usia dini ini sama juga, untuk per tahunnya itu diberikan sebesar 3 juta, jadi per 3 bulan sekali teman-teman akan mendapatkan uang sebesar 750.000. Kita lanjut untuk komponen pendidikan, ini terdiri dari anak SD, anak SMP dan juga anak SMA. Dan besaran atau nominal di bantuan PKH untuk komponen pendidikan ini setiap jenjang itu berbeda-beda ya. Jadi dari SD, SMP, SMA ini berbeda-beda. Jadi untuk anak SD ini akan mendapatkan uang PKH sebesar 900.000 per tahun, dan untuk per 3 bulannya akan mendapatkan uang sebesar 225.000. Dan untuk anak SMP diberikan sebesar 1.500.000 per tahun, dan per 3 bulannya akan diberikan sebesar 375.000. Dan juga untuk anak SMA ini diberikan sebesar 2 juta rupiah, dan per 3 bulannya diberikan sebesar 500.000. Nah, jadi di komponen kesehatan ini setiap jenjang pendidikan itu berbeda-beda. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka semakin tinggi juga besaran atau nominalnya per tahun atau per 3 bulannya. Oke, kita lanjut di bagian komponen ketiga atau komponen terakhir di PKH ini adalah komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari orang berusia lanjut 70 tahun ke atas dan juga yang disabilitas berat. Jadi untuk nominal besaran untuk yang lanjut usia 70 tahun ke atas akan mendapatkan bantuan PKH ini per tahunnya 2.400.000, dan juga untuk per 3 bulannya sebesar 600.000. Dan untuk yang disabilitas berat akan mendapatkan bantuan sebesar 2.400.000 selama setahun, dan juga per 3 bulannya akan mendapatkan uang sebesar 600.000. Nah, gimana teman-teman, cukup luar biasa kan? Dan untuk teman-teman ketahui bantuan PKH ini yang ditanggungnya itu 4 orang dalam satu keluarga. Bayangkan teman-teman mempunyai 4 orang anak, baik itu anak SD 2 orang, anak SMP 1 orang, dan anak SMA, maka jumlah yang kalian dapatkan tentu juga cukup besar setiap per 3 bulannya maupun per tahun yang kalian dapatkan. Jadi yang ditanggungnya itu 4 orang dalam satu keluarga jika kalian sebagai penerima bantuan PKH.
Atau mungkin teman-teman mempunyai anak balita 0 sampai 6 tahun dan juga kalian seorang ibu hamil, maka kedua itu akan mendapatkan bantuan per tahunnya 3 juta. Jadi total yang kalian dapatkan dari kedua itu adalah sebesar 6 juta, yang terdiri 3 juta untuk ibu hamil dan 3 juta untuk anak balita 0 sampai 6 tahun. Nah, jadi cukup luar biasa sekali ya teman-teman bantuan PKH ini dari nominal dan besarannya. Makanya gak heran kalau banyak orang yang mau menginginkan dan berebutan di bantuan PKH ini. Dan juga pencairan PKH ini setiap per 3 bulan sekali. Jadi dalam setahun itu ada 4 kali pencairan. Dan juga di PKH ini semakin banyak sebuah keluarga yang memenuhi komponen, maka semakin banyak pula nominal atau besaran yang kalian terima setiap tahunnya ataupun per 3 bulan sekali. Dan ingat, bantuan PKH ini yang ditanggungnya itu cuma 4 orang dalam sebuah keluarga. Jelas ya teman-teman semua? Oke baik teman-teman, jadi langsung ya kita masuk ke cara daftar bantuan PKH tahun 2021 ini. Nah, alhamdulillah serta kabar-kabar gembiranya, saat ini bantuan PKH sudah masuk dalam tahap pendaftaran atau dalam tahap validasi calon KPM PKH tahun 2021. Nah, karena kita sudah masuk di tahun yang baru yaitu tahun 2021, jadi setiap pergantian tahun itu setiap bantuan pemerintah itu membuka proses pendaftaran ataupun nama-nama baru untuk diusulkan sebagai penerima bantuan PKH ini. Nah, jadi di desaku atau mungkin di beberapa daerah kalian atau mungkin semua daerah di Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam tahap pendaftaran atau validasi calon KPM PKH baru atau proses perekrutan nama-nama baru untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan PKH. Nah, kebetulan tetangga aku mendapatkan surat undangan pendaftaran PKH seperti ini contohnya, teman bisa lihat dengan jelas. Nah, ini berupa surat undangan yang diberikan oleh desa kepada tetanggaku yang berisi untuk melakukan pertemuan awal dan dilakukan validasi atau pendaftaran calon KPM PKH yang baru. Nah, jadi tetanggaku ini diusulkan namanya sebagai calon penerima bantuan PKH dan diharapkan ini untuk hadir di pertemuan awal teman-teman untuk membahas tentang bantuan PKH dan dilakukan validasi. Jadi validasi tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah sudah memenuhi syarat. Nah, jadi syarat di bantuan PKH ini yaitu adalah harus seorang warga miskin atau rentan miskin dan juga belum pernah menerima bantuan lain dari pemerintah. Nah, jadi itu syaratnya, dan juga validasi ini dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah keluarga tersebut sudah memenuhi komponen di PKH ini, baik itu kesehatan, pendidikan ataupun kesejahteraan sosial. Nah, jadi jika sudah memenuhi syarat dan juga sudah memenuhi komponen, mungkin dalam sebuah keluarga itu ada anak balita atau seorang ibu hamil, atau mungkin ada anak SD, SMP atau SMA, atau mungkin ada penyandang disabilitas berat, atau mungkin ada orang usia lanjut dalam sebuah keluarga, dipastikan sangat-sangat besar sekali dia mendapatkan bantuan PKH. Nah, jadi di undangan ini disuruh dalam menghadiri pertemuan awal dengan membawa surat undangan ini, fotokopi KKTP, fotokopi buku raport anak SD, SMP, SMA, fotokopi kartu ibu dan anak, fotokopi kartu keluarga sejahtera atau KKS, dan fotokopi kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan juga fotokopi kartu Indonesia Sehat. Jadi jika teman-teman ada semua itu maka bawa saja, dan jika tidak ada maka bawa yang ada saja. Nah, muncul pertanyaan bagaimana cara mendapatkan surat undangan seperti ini agar kita diusulkan sebagai calon PKH. Nah, jadi teman-teman, surat undangan yang diberikan desa atau tim pendamping PKH kepada kita ini nggak sembarang orang dan nggak semua orang diberikan, hanya orang-orang tertentu yang layak dan memenuhi syarat dalam mendapatkan bantuan PKH ini. Nah, jadi sebelum diberikan surat undangan ini dari desa ataupun dari tim pendamping PKH itu mendata langsung ke rumahnya teman-teman. Jadi disurvei dulu. Nah, jika dirasa memang sudah layak maka barulah diberi surat undangan ini untuk diusulkan sebagai calon penerima PKH. Nah, teman-teman, jadi intinya jika kita mendapatkan surat undangan seperti ini, nama kita itu diusulkan sebagai calon PKH, maka kita berkesempatan sangat-sangat besar sekali untuk mendapatkan bantuan PKH ini. Nah, jadi buat teman-teman nih yang tidak mendapatkan surat undangan seperti ini, maka dipastikan nama kalian itu tidak diusulkan sebagai calon PKH, dan tentunya juga dipastikan kalian tidak akan bisa mendapatkan bantuan PKH ini. Namun buat teman-teman nih, jika dirasa kalian itu layak dan sudah memenuhi syarat dalam mendapatkan bantuan PKH ini, maka teman-teman langsung aja segera bertanya ke desa kalian atau bisa juga bertanya ke tim pendamping PKH, karena mereka lah yang mendata langsung untuk sebagai calon penerima bantuan PKH ini. Oke baik teman-teman, jadi inilah informasi yang dapat aku berikan buat kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jadi buat kalian yang ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Oke baik teman-teman, seperti biasa juga sebelum meninggalkan video, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan jika ada informasi atau upload terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.